Recording in Saban progress. waktu bangkit jiwaku, kau suluh hatiku dengan sinar kudus kasih-Mu. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. لاجي بدلي على كيس الطحين، لهم منا كل الشكر والعرفان وجزاهم الله كل خير. شكرا لاجي بدلي على كيس الطحين. نشكر لاجو بدلي على كيس الطحين وبارك الله فيكم. نشكر لاجو بدلي على ربطة الخبز. بشكر لاجو بدلي على ربطة الخبز وبارك الله فيكم. Tidak terdengar, Mas. Suaranya tidak begitu jelas. Mas Muhammad Hamzah, suaranya, Mas. Ya, cek 1 2 3 sudah terdengar ya? Nah, kalau sekarang terdengar. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat hebat Laju Peduli, kali ini kita berada di kajian online spesial Ramadan, yaitu yang terakhir insya Allah ya sebelum kita menyambut hari suci Ramadan, dengan tema yang luar biasa sekali, itu tentang damai dengan judul Peduli Kunci Damai. Bersama narasumber kita yang luar biasa yang sudah hadir di Zoom kali ini, yaitu Dr. Asep Khairul Ghani ya, dan juga Robi Abdul Jabar LC ya. Dr. Asep Khairul Ghani ini seorang psikolog ya, human capital coach dan juga master trainer, juga pengasuh pondok pesantren psikoterapi ya. Dan juga kami dari Laju Peduli mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada media partner kita yang sudah membantu menjalankan suksesnya pada kesempatan kajian kali ini, yaitu ada
Semangat Bantu, ada Rumah Quran Afsyana, ada Mika Afsyana, ada From Hijatul Dakwah, ada muslimngaji.id, ada Islam Cahayaku, ada One Day One Juice, ada Sahabat Karib, Langkah Baik Organizer, Communication Official, Muda Berdakwah, dan juga Renisha. Dan juga insya Allah nantinya untuk Bapak Ibu yang hadir di Zoom kali ini, ya, karena hadir di Zoom langsung akan beda dengan yang ada di YouTube, ya enggak. Yang hadir di Zoom kali ini bisa langsung bertanya dan nanti pemenang adalah pertanyaan terbaik. Ada hadiah bagi pertanyaan yang paling paling sesuai, paling bagus akan mendapatkan merchandise dari Laju Peduli ya, insya Allah. Baik, karena pemateri kita sudah hadir, kita sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Asep Hairul Ghani. Bagaimana kabarnya, Kang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ini. Masya Allah, tabarakallah. Ya, nih Kang Asep ini kayaknya satu domisili nih sama kampung saya nih. Saya di Ciamis dekat Panjalu ya, Masya Allah. Waduh, tetanggaan itu ya. Tetanggaan ya, Masya Allah ya. Tetanggaan, cuman beda ini aja, beda terhalang sama sungai ini aja, Citanduy aja nih. Nah itu dia, Masya Allah. Insya Allah lah kalau lagi pulang kampung nanti kita mampir Insya Allah ya. Boleh, silakan. Ya ini kan kita masih terbatas lewat online dulu gitu ya. Nah Kang Asep Hairul Ghani, ini Insya Allah materi kita luar biasa sekali, sesuai banget sama yang namanya ini Hari Raya Idul Fitri. Kita mau Idul Fitri itu dengan kondisi yang suci, baik itu harta dengan berzakat, dengan kondisi suci batin, sehat psikis gitu ya, mental, fisik juga bersih. Artinya kita mau menyambut dengan kedamaian. Nah sebenarnya Kang Asep ya, mungkin Kang Asep bisa dulu juga bisa lanjut sesi diskusi. Sebenarnya damai itu ya, kalau dari psikolog itu, dari sisi psikologi itu sebenarnya seperti apa Kang Asep? Baik sahabat-sahabat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi fadisamad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sahabat-sahabat sekalian, insya Allah hari ini adalah hari ke-28 ya, dari Ramadan. Jadi besok adalah hari ke-29 dan sahabat-sahabat dari Muhammadiyah tampaknya sudah menentukan jauh-jauh hari berdasarkan perhitungan hisab bahwa Idul Fitri akan jatuh pada, atau 1 Syawalnya itu akan jatuh pada tanggal pada hari Jumat ya. Sementara mungkin kalau pemerintah karena akan menentukannya juga lebih berdasarkan ru'yatul hilal, maka berarti perlu menunggu dulu gitu ya di hari Jumat, di hari Kamis besok itu apakah sudah terlihat gitu ru'yat di ufuk, kira seperti itu dengan ketinggian sekian derajat. Tema damai ini sendiri adalah tema yang menjadi menarik, tetapi karena saat ini adalah tema yang kita ajukan berkaitan dengan Laju Peduli, ini adalah peduli adalah ada kaitannya dengan kedamaian. Barangkali kita lihat dulu peduli itu apa. Sahabat-sahabat sekalian, cukup banyak sekali saya rasa di dalam ayat-ayat Quran sangat bertebaran sekali tentang kepedulian itu sendiri. Dan langkah yang dilakukan oleh Laju Peduli, komunitas Laju Peduli ini juga adalah langkah yang merupakan salah satu pengejawantahan gitu ya dari sejumlah perintah-perintah yang bertebaran di dalam ayat-ayat Quran. Saya pikir kita ada sebuah anekdot ya. Anekdot suatu kali setelah yang namanya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu pulang ya, belajar dan beliau kemudian pulang kembali ke Indonesia, maka beliau membuka kajian tafsir dan dihadiri oleh beberapa ustadz yang ada gitu ya di daerah Kauman. Yang beliau kaji itu setiap malam itu hanyalah surat ya, surat Al-Ma'un. Nah, saya rasa kita sudah tahu persis ya surat Al-Ma'un ini. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ara'aital ladzi yukazzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Nah, jadi beliau malam ini mengkaji itu, besoknya mengkaji itu, kemudian hari ketiganya mengkaji itu, terus menerus.
Nah, jadi di awal orang penuh yang ikutan ngaji. Yang kedua mulai berkurang, yang ketiga berkurang. Nah, ditanya nih, gitu. Lama-kelamaan orang bertanya-tanya, kenapa sih yang dikaji ini mulu gitu, kayak nggak ada lagi yang dikaji. Nah, jadi beliau mengatakan bahwa kita seringkali mengkaji sesuatu, tetapi kita tidak melakukan, mengamalkan sesuatu. Nah, jadi akhirnya beliau mengatakan gitu ya. Nah, jadi tampaknya sesuai di dalam ayat itu kan adalah bahwa seringkali kita menjadi pembohong, pendusta agama. Jadi pendusta agama itu adalah justru kita adalah yang mengaku beragama, ya, tetapi kita lupa bahwa beragama itu sendiri adalah salah satu indikatornya itu adalah dalam kemanusiaan, ya. Jadi apakah di sini adalah kita mempedulikan gitu anak-anak yatim, apakah kita juga mempedulikan gitu apakah orang-orang miskin? Nah, mungkin kita perlu mengetahui dulu definisi miskin sendiri. Kalau di dalam secara fikih itu adalah seberapa mereka memiliki harta yang cukup gitu ya untuk mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka. Jadi macam-macam ya, berbeda pandangan dari jumlah besarannya, tetapi ada yang mengatakan kalau misalnya 30% itu dikatakan miskin itu adalah kalau dia kurang dari 30% kebutuhan sehari-harinya per orang gitu ya. Kalau yang namanya fakir 50%. Nah, tetapi kalau kita lihat dari statistik, pusat statistik kita menyatakan bahwa kalau orang di dalam perharinya dia nggak mempunyai uang Rp20.000 per hari untuk per orang, ya, untuk memenuhi kebutuhan dia, maka dia bisa dianggap miskin. Nah, jadi gampang sekali ngitungnya ya. Jadi apakah tetangga kita itu termasuk orang miskin atau tidak? Sederhana saja. Kalau dia nggak punya uang, kalau katakanlah di dalam keluarga itu ada 6 orang, maka berarti harusnya ada 120.000 dia miliki sekedar untuk menikmati mencukupi kebutuhan-kebutuhan yang sangat dasar, itu adalah kebutuhan makan dan segala macam. Nah, kalau kita lihat kayak gitu, barangkali mungkin sebenarnya cukup banyak, apalagi setelah terkena COVID ini. Setelah terkena COVID, gelombang PHK di mana-mana, kemudian juga kita bisa lihat beberapa mal kemudian juga tutup. Kita lihat misalnya saja, saya kemarin adalah berkunjung ke daerah Jakarta Selatan ya, karena saya ada rumah di daerah Ciputat. Itu kita lihat misalnya beberapa Transmart, saya lihat ini kok yang namanya kasirnya yang bukannya cuma satu. Saya ngobrol-ngobrol ternyata juga sudah banyak yang terkena PHK. Barang-barang didiskon ya, tetapi juga karena jumlah pengunjung ke situ juga sedikit ya, tidak tahu. Kemudian juga saya tahu persis bahwa di Point Square yang tadinya di situ ada yang sudah hilang, kemudian diganti dengan diamond gitu ya, dan menjadi banyak juga gitu yang nutup di situ. Nah, sehingga kalau kita lihat berarti memang yang impact terkena COVID ini adalah besar. Saya lihat juga gitu ya, karena saya sudah jarang ada di Jakarta atau jarang di sekitar Ciputat, itu cukup banyak juga yang tetangga-tetangga saya yang sudah beralih profesi gitu. Ya sudah beralih profesi, sekarang mereka dulunya mereka punya pekerjaan-pekerjaan yang tetap, kemudian juga karena terimbas pekerjaan dan mereka masih berusaha bertahan hidup ya, dengan cara adalah ada suami dan istrinya yang dulunya adalah si istrinya tinggal di rumah, sekarang bahkan istrinya pun adalah terpaksa perlu melakukan pekerjaan. Nah, jadi kalau kita cermati adalah cukup banyak sebenarnya adalah terjadi orang-orang yang menjadi miskin ya gara-gara akibat pandemi COVID ini. Jadi walaupun adalah ini baru menggeliat, tetapi juga penggeliatan itu juga tidak terlalu cepat. Nah, sahabat-sahabat sekalian, ukuran ya, jadi ukuran kepedulian itu adalah menjadi bagian penting di dalam ajaran Islam. Bahkan saya rasa cukup banyak juga hadis yang menggambarkan bahwa yang namanya kepedulian itu sendiri adalah salah satu ciri gitu ya dari keberimanan kita. Jadi tidak dinyatakan, bahkan ada beberapa hadis berkaitan keberimanan tidak dinyatakan orang yang beriman yang kita tidak memuliakan tetangga kita. Tidak dinyatakan beriman
di mana kita adalah kemudian orang yang tidak memuliakan tamu kita. Tidak dinyatakan juga beriman orang-orang yang barangkali juga tidak sayang gitu kepada ya anak-anak kecil gitu, atau termasuk orang-orang yang miskin. Dan ini menunjukkan betapa bahwa kepedulian itu menjadi bagian yang sangat penting. Menjadi bagian yang sangat penting yang merupakan ciri atau indikator dari keberimanan kita. Bahkan kalau kita mencermati sejumlah ayat bahwa banyak sekali perintah-perintah yang berkaitan dengan menafkahkan. Ya. Para mufasir itu kalau ada kata menafkahkan harta itu maknanya bisa macam-macam. Jadi menafkahkan harta itu bisa bermakna khusus zakat, ya, bisa bermakna khusus zakat ketika itu adalah berkaitan dengan satuan-satuan kepemilikan yang kita miliki dalam 1 tahun tertentu, gitu ya. Apakah itu sudah memenuhi misalnya kaidah nisabnya. Dan juga di situ juga ada orang-orang yang berhak melakukan menerima zakat. Nah, kepedulian inilah yang tampaknya menjadi bagian penting ya, sehingga juga dengan kepedulian itu sendiri ya kemudian adalah banyak orang-orang yang miskin ini bisa terbantu. Dengan kepedulian ini sendiri adalah banyak orang-orang masyarakat kita juga bisa tetap berpenghasilan, ya, tetap berpenghasilan tetap. Dan dengan kepedulian ini sendiri pun juga alhamdulillah juga umat kita itu juga kreatif ya. Misalnya adalah lembaga-lembaga seperti misalnya Dompet Duafa. Ya. Dompet Duafa itu dulu kalau kita cermati dari awalnya adalah dari Harian Republika, belakangnya itu ada Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Nah, dari situlah kemudian lahir bagaimana sebuah dana dari orang-orang yang menginfakkan hartanya itu. Dana ini adalah digunakan sedemikian rupa sehingga menjadi sangat memberikan kebermanfaatan ya, bukan sekedar memberikan sifatnya adalah makan gitu ya, yang perlu disantap, tetapi juga mereka juga memberikan program-program yang sifatnya juga adalah pemberdayaan. Dan kita lihat banyak umat-umat yang terbantu, banyak program-program Dompet Duafa yang dilakukan dulu ya, sampai adalah memajukan perkembangan umat. Nah, sehingga juga termasuk juga kegiatan-kegiatan bagaimana mereka kemudian membiayai katakanlah umat, ya, ada kegiatan-kegiatan juga pengembangan di kampung-kampung atau di daerah-daerah pertanian itu, mengembangkan para petani itu untuk menjadi petani-petani yang bukan hanya sekedar penggarap lahan, tetapi juga adalah mereka menjadi orang-orang yang mampu menjadi agribisnismen. Kemudian peternak-peternak di daerah saya, misalnya di daerah Garut juga banyak yang terkena gitu ya, mendapatkan kebermanfaatan dari program-program keumatan ini. Nah, sehingga ketika yang namanya program-program kepedulian ini adalah dilakukan dengan cara cerdas, ya, mereka tidaklah sekedar menjadi penerima manfaat yang pasif, tetapi mereka menjadi penerima manfaat yang aktif, yang kemudian mereka juga adalah menjadi membawa orang-orang lain di sekitar mereka juga untuk entas, bangkit, kemudian juga dan menjadi orang-orang yang berdaya dan memberdayakan keluarga mereka, memberdayakan juga orang-orang di sekitar mereka. Nah, sahabat-sahabat sekalian, kepedulian seperti inilah yang saya rasa di dalam sejumlah ayat Quran banyak bertebaran, ya. Bahkan kalau kita mencermati juga suatu kali adalah Imam Syafi'i itu membaca surat Al-Asr, dan ditanya gitu oleh para sahabat beliau gitu ya, kenapa nih sang imam ini senang banget gitu membaca surat Al-Asr. Beliau mengatakan andai kata di Al-Quran itu adalah barangkali yang cukup turunnya satu surat, ya surat Al-Asr itu sudah memadai. Jadi di sana sendiri adalah ada dua kata ya. Jadi semuanya manusia itu pada dasarnya rugi. Illallazina amanu, kecuali adalah orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan beramal soleh, wa tawassaw bil haq, dan mereka adalah orang yang saling menasihati
dengan kebenaran, wa tawassaw bisob, dan menasihati ada dengan cara yang sabar. Nah, jadi ini juga menjadi menarik di situ. Orang yang tidak rugi itu adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Dan iman dan amal soleh ini adalah merupakan dua kata yang seringkali beriringan gitu di dalam sejumlah ayat Quran. Para mufasir menggambarkan keberiringan dari dua kata ini juga menggambarkan bahwa bohong kiranya orang mengatakan beriman kalau tidak ditampilkan dalam bentuk tindakan-tindakan kesolihan. Nah, kepedulian ini adalah bagian dari kesolehan sosial, ya. Bagaimana kesolihan itu tampak dalam wujud seperti kita setelah sholat, assalamualaikum tengok ke kanan, assalamualaikum tengok ke kiri. Jadi bagaimana kita menebarkan salam, menebarkan damai, menebarkan kesejahteraan kepada orang di kanan dan kiri kita. Sahabat-sahabat sekalian, kalau kita mencermati hadis-hadis Nabi, itu bahkan ada yang menarik. Misalnya begini, kalau misalnya ada sebuah hadis Nabi yang berkaitan dengan masalah masak. Jadi kalau kamu masak, dan peluangnya juga masakan kita tercium oleh tetangga kita, yaitu jangan sampai kita memasak makanan yang enak, kemudian juga aromanya juga semerbak, peluangnya aromanya tercium pada tetangga kita, sementara tidak dipastikan tetangga kita itu sendiri, apalagi dia dalam keadaan kekurangan, waduh, itu kita dalam bahasa Sunda itu ada istilahnya tuh nyolok mata buncelik gitu ya. Jadi ada orang matanya yang melotot, gitu, matanya udah besar, kemudian kita colok gitu ya. Jadi itu menyakitkan hati gitu ya ketika kita melakukan akhlak seperti itu. Nah, sehingga bahkan ada beberapa hadis yang menyatakan kalau kamu masak sup ya perbanyakanlah gitu ya sehingga kamu bisa berbagi supnya itu kepada tetangga-tetangga kamu. Nah, jadi ini menjadi menarik di dalam tema ini dan tidak ada kaitannya di situ di dalam beberapa hadis itu apakah tetangga kita itu seiman sama kita atau tetangga kita itu tidak seiman sama kita. Yang ada di situ adalah selama dia manusia, selama dia makhluk Allah, maka tindakan-tindakan kita itu adalah menjadi penting, menjadi rahmat bagi semesta alam. Nah, ini adalah menjadi menarik saya rasa. Nah, sahabat-sahabat sekalian, di dalam kajian-kajian psikologi, ya, pedulian ini digambarkan kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah prosocial behavior. Jadi prosocial behavior itu apa sih gitu ya? Prosocial behavior itu sederhananya adalah perilaku-perilaku yang setiap orang ya yang digambarkan bahwa perilaku kita itu memberikan kebermanfaatan, memberikan kemudian juga keuntungan untuk orang lain. Apa saja tuh? Meliputi apa saja tuh prosocial behavior itu? Jadi meliputi tindakan-tindakan helping. Artinya adalah kita membantu orang lain. Nah, karena itu banyak di dalam hadis itu ciri-ciri beriman itu yang paling sangat sederhana adalah kita berjalan nih di gang dan menemukan di situ ada duri yang bisa jadi membuat celaka orang. Maka menyingkirkan duri dari jalan pun itu adalah bagian dari helping. Jadi helping yang sangat sederhana itu. Nah, helping yang lain justru juga bagaimana kita dinyatakan bahwa tidak dinyatakan orang beriman kalau keberimanan kita itu sendiri tidak membuat orang aman dari lidah kita dan tidak aman dari perbuatan kita. Jadi iman, aman, ya dan amin ini kayaknya iman, aman, amin ini adalah kata yang dekat ya. Jadi tidak beriman seseorang kalau tidak dia membuat aman orang lain dan tidak membuat mereka juga dalam keadaan kedamaian. Jadi sederhana saja ini juga bisa dijadikan koreksi pada kita. Apakah kehadiran kita itu membuat orang lain merasa aman atau merasa takut? Apakah kehadiran kita itu membuat orang nyaman atau membuat orang gentar? Apakah kehadiran kita itu kalau bisa lebih baik kita tidak hadir gitu ya. Jangan-jangan ketiadaan diri kita itu lebih disyukuri gitu oleh orang lain. Nah, jadi tadi helping. Kemudian yang namanya prosocial behavior apalagi cooperating. Cooperating itu dari dua kata, co dan operate. Operate itu berarti beroperasi, melakukan kerja,
Ya, bahasa lainnya juga bisa jadi collaborating ya. Collaborating itu berarti labora itu bekerja, bersama. Apakah kita juga bersedia cooperating, melakukan kerja bersama dengan sejumlah orang. Aksi-aksi kepedulian itu nggak bisa dilakukan sendirian. Nah, jadi ini Laju Peduli ini juga adalah sebuah komunitas yang tentunya saja adalah dilakukan juga pada waktu buat nggak cuma sendirian ya, pasti dengan banyak pihak. Bahkan kegiatan hari ini pun ya, kajian ba'da subuh, ngaji psikologi dari Al-Quran dan Sunnah Nabi ini pun menunjukkan bahwa kita perlu namanya collaborating ini atau cooperating ini. Sehingga saat ini adalah Laju Peduli, Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah, dan alhamdulillah ini saya harus perlu berterima kasih juga kepada para donatur dari Laju Peduli ya, dan juga sahabat-sahabat sekalian, sehingga juga kita juga menerima infak ini, dan infak ini kami perlu mengucapkan terima kasih atas nama Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah Qoriyah, sehingga kegiatan-kegiatan pembelajaran ya, dari anak kelas 1 SD sampai anak kelas 6 SD dalam belajar di sistemnya untuk melengkapi pembelajaran SD agama yang hanya 2 jam ya, di SD Negeri Sukarame 1, Sukarame 2 yang ada di Desa Sukarame, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut ini bisa terlaksana. Dan semoga kita bisa amanah sehingga madrasah diniyah kami tidak hanya sekedar mendapatkan gelar unggulan, tapi yang paling penting adalah memberikan kebermanfaatan, menjadi tempat pembelajaran para siswa untuk belajar agama yang hidup ya. Jadi bukan agama yang sekedar teori saja. Termasuk tema-tema kepedulian ini adalah tema-tema agama yang hidup yang perlu dihidupkan dalam keseharian di anak-anak. Nah, berikutnya dari prosocial behavior itu apalagi comforting. Comforting itu berarti membuat orang nyaman. Nah, membuat orang nyaman ini nggak mudah dari pengalaman. Jadi banyak orang-orang yang tidak nyaman. Ya kalau misalnya nyaman secara fisik mudah kita bisa siapkan orang shelter, tempat penampungan, rumah. Tetapi juga orang perlu comfort itu termasuk juga adalah dirinya, termasuk comfort juga adalah pikirannya, termasuk comfort juga adalah emosinya. Nah, orang untuk comfort dirinya ini, waduh, tantangannya berat gitu ya. Nah, jadi kalau kita ngelihat ke sini, kadang-kala ya otomatis semakin miskin seseorang, peluangnya semakin juga dia membutuhkan comfort, kenyamanan, ketenangan yang lebih besar gitu ya. Walaupun bisa jadi di dalam kemiskinan itu otomatis penekanan terbesarnya adalah di dalam tema-tema kebutuhan dasar ya, kebutuhan fisik dasar. Akan tetapi penelitian 10 tahun terakhir berkaitan dengan ACE, Adverse Childhood Experiences, yang meneliti tentang kesulitan yang dialami pada masa kanak-kanak. Antara lain pertama adalah mereka tidak mendapatkan hal yang cukup berkaitan dengan kebutuhan dasar. Makanan, minuman, pakaian, pendidikan gitu ya. Kemudian juga mereka mendapatkan perlakuan buruk ya dari orang tua, orang dewasa di sekitar mereka pada waktu kanak-kanak. Kemudian yang ketiga juga mereka mendapatkan pengabaian pada waktu kanak-kanak, dan mereka juga mendapatkan kemudian juga perundungan dan perisakan pada waktu kanak-kanak, atau mereka berada di keluarga yang memang adalah disfungsi, entah tidak bisa memberikan ekonomi, memberikan perlindungan fisik, memberikan perlindungan psikologis. Kalau kita lihat itu adalah kaitannya dengan kemiskinan. Jadi sebagian besar SCI itu semakin tinggi angkanya SCI itu, jadi ada 10 pernyataan yang ditanyakan kepada responden, semakin anak-anak yang peluangnya mengalami SCI tinggi, artinya di dalam setiap pertanyaan dia jawab ya, itu adalah kaitannya dengan kemiskinan. Nah, jadi bahwa yang namanya kemiskinan ini memberikan impact kemana-mana. Nah, SCI itu sendiri kita tahu persis, orang yang mempunyai SCI tinggi,
Ya, itu jelas secara mereka pada waktu kanak-kanak pun berarti mengalami hambatan dalam aspek-aspek gizi, ya, nutrisi. Nah, mereka juga mengalami hambatan untuk terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar psikologis gitu ya. Mereka barangkali juga tidak terpenuhi kebutuhan dasar untuk mendapatkan perlindungan, mendapatkan diri yang berharga, ya, kemudian mendapatkan mereka mendapatkan katakanlah batasan-batasan yang wajar, kemudian mendapatkan kelekatan, ya, mendapatkan kemudian juga kesempatan untuk berekspresi. Ya. Dengan kemiskinan sulit bagi sejumlah anak mendapatkan kebutuhan-kebutuhan itu. Nah, otomatis dengan demikian juga sangat mungkin mereka juga mengalami hambatan-hambatan kognisi, hambatan-hambatan dalam emosi, dan hambatan-hambatan dalam berperilaku. Yang ujung-ujungnya efek dari situ itu adalah kedepannya adalah tadi orang-orang yang bersangkutan menjadi mempunyai masalah-masalah fisik, kemudian masalah-masalah terjebak ke dalam masalah-masalah sosial, dan menjadi bagian dari patologi sosial. Nah, jadi kalau kita melakukan kepedulian saat ini tuh adalah kepedulian kita tuh bisa memberikan impact panjang ke depan. Jadi kalau kita ingin membuat masyarakat kita itu damai, mau tidak mau kita perlu peduli gitu kepada tema-tema itu. Kalau kita mau masyarakat kita itu tenang, boleh dikatakan kalau di dalam bahasa wayang gitu ya, adil tentrem kerto raharjo gitu ya. Ya, mau tidak mau kepedulian itu adalah menjadi bagian paling penting perlu kita lakukan. Kemudian selain comforting itu sharing. Nah, sharing ini adalah mau berbagi. Nah, berbagi ini, suasana berbagi ini kalau di dalam ayat-ayat Quran dinyatakan adalah dengan harta dan diri. Jadi mal wan nafs. Mal itu harta benda. Jadi bentuknya harta itu bisa macam-macam, ya. Sesuatu yang sifatnya adalah kentara, real. Jadi ada uang, ada barang, jadi bisa ada juga dalam bentuk natura gitu. Saya bisa memberikan ke orang itu dalam bentuk bahan pangan, bahan makanan, makanannya itu sendiri yang sudah jadi bisa. Nah, tetapi saya juga bisa membantu orang dalam bentuk yang sifatnya adalah diri. Diri itu macam-macam. Jadi dari mulai buah pikiran saya, ada orang kebingungan, orang nggak ngerti, ada orang kemiskinan. Tapi kita lihat nih orang ini punya potensi. Sementara kita juga punya link, itu punya. Kasih tahu. Coba kamu datengin teman saya ini adalah seorang kontraktor dan saat ini adalah lagi membutuhkan orang yang keterampilannya seperti kamu. Oke ya, ini saya telepon orang itu, saya telepon sekarang. Nah, dan besok kamu nih datang nih orang itu, alamatnya ini. Nah, berarti pengetahuan seperti itu, share seperti itu pun bagian dari kepedulian. Nah, jadi cukup banyak pada waktu pandemi itu, saya mencoba membantu orang-orang yang terkena PHK itu adalah untuk kemudian mereka mengingat kembali, memetakan orang-orang yang mereka pandang sebagai sahabat mereka. Orang-orang yang mereka pandang adalah mereka pandang sebagai orang yang mudah diakrabi dan mudah meminta tolong. Dan setelah itu kemudian saya minta juga memetakan orang-orang itu tuh mempunyai keahlian dalam hal apa, mempunyai keterampilan dalam hal apa, mempunyai kekuatan dalam hal apa. Kemudian mereka coba matchkan dengan kekurangan mereka atau permintaan bantuan mereka. Setelah match, kemudian saya bilang, yo sekarang gimana cara mengetuk orang-orang ini sehingga orang-orang ini bisa membantu. Nah, itu kita simulasikan, kita role playkan. Alhamdulillah itu banyak orang-orang yang tadinya udah ngerasa dunia itu seakan-akan gelap gulita, dan setelah mereka kontak orang-orang yang ada di dalam catatan mereka, di dalam peta mereka, ternyata ya banyak orang-orang itu yang rela bersedia. Nah, jadi di dalam banyak tema-tema pandemi kemarin di Indonesia itu, ya kita bisa seperti itu. Beda barangkali dengan Amerika Serikat ya, yang saat ini homeless-nya juga cukup banyak. Nah, sehingga sharing ini, berbagi ini bisa berbagi ide. Kalau kita punya ide, berbagi cara, berbagi jalan, berbagi pengetahuan, berbagi keterampilan, berbagi keahlian, itu bisa kita lakukan.
Dan yang berikutnya adalah donating ya. Jadi donating ini berarti adalah Anda, khususnya donating ini berarti Anda menyiapkan donasi. Nah, donasi ini mau tidak mau berarti berupa harta. Jadi berupa harta, bisa berupa uang atau sesuatu hal yang dibeli dengan uang. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, nah berarti tindakan-tindakan kepedulian itu adalah tindakan pro-sosial. Jadi tindakan bisa menyatakan pro-sosial itu adalah tindakan yang memang ada kaitannya dengan bagaimana kita peduli kepada orang lain. Nah, sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah kalau kita cermati ya bangsa kita ini, bangsa Indonesia ini di dalam pada waktu era Covid itu ada survei yang dilakukan oleh lembaga dari luar negeri ya, dan menyatakan bahwa di antara sudut dunia kita itu nomor 1 tuh kalau untuk tema-tema peduli di dalam tema-tema kebencanaan ya, number 1 lah. Artinya juga uang-uang yang dikumpulkan ya dari tema-tema itu cukup besar. Nah, jadi mungkin tantangannya itu sendiri lebih ke lembaga-lembaga yang memang adalah menerima donasi-donasi itu, bagaimana kemudian melakukannya dengan cara-cara yang relatif lebih bermanfaat dan memberikan efek jangka panjang. Sahabat-sahabat sekalian, nah kalau kita lihat memang penelitian-penelitian sebelumnya itu ya berkaitan dengan prosocial behavior ini adalah lebih ke apa saja gitu yang membuat seseorang itu termotivasi untuk melakukan prosocial behavior ini. Nah, jadi itu ada beberapa faktor yang sifatnya merupakan peramal gitu ya. Apakah seseorang itu akan melakukan tindakan-tindakan prososial atau belum gitu ya. Yang pertama adalah moral cognition ya. Jadi moral cognition ini adalah seberapa seseorang itu mempunyai pemikiran-pemikiran moral ya. Nah, dan seberapa orang-orang tersebut itu juga mempunyai keputusan-keputusan moral. Nah, kemudian juga ada juga misalnya moral emotion. Nah, jadi bagaimana emosi yang berkaitan dengan moralitas itu. Apakah kita tersentuh atau tidak nih dengan kaum miskin? Apakah kita tersentuh atau tidak nih dengan orang-orang yang mempunyai kelemahan tadi? Ya. Nah, karena itu juga di dalam Ramadan ini sendiri kan salah satunya adalah bagaimana kita berusaha mencoba peduli gitu ya terhadap kemiskinan yang antara lain kemiskinan itu digambarkan dengan sulitnya makan. Tetapi kan dalam puasa ini kita udah yakin sahur, kita udah yakin buka. Jadi bagi kita nggak ada kekhawatiran sebenarnya itu. Tetapi bayangkan di orang-orang miskin tertentu itu, ya saya pernah datang ke daerah-daerah yang miskin, benar-benar nggak ada makanan sama sekali gitu. Nggak ada makanan yang sekali gitu. Dia nggak tahu gitu apa yang dimakan. Di daerah-daerah yang terkena paceklik gitu, di daerah-daerah tertentu, yang daerahnya juga cukup gersang gitu, kemudian juga orang untuk mengais makanan juga sedemikian sulit, itu ya mungkin ya dia ya hanya air aja untuk menahan perutnya itu air gitu. Nah, itu otomatis menjadi apakah tersentuh tidak gitu kita dengan tema-tema itu. Jadi dulu saya pernah menjadi guru SD ya. Pada waktu itu saya menjadi guru SD di sekolah yang sangat mahal di Jakarta. Jadi saya lulusan dari sekolah pendidikan guru, kemudian saya pada waktu itu ikut Sipenmaru, ya berarti jadul banget ini, dan keterimalah di UI. Nah itu kan masih ada jarak waktu tuh antara saya lulus dan saya diterima di UI kuliahnya itu kan ada waktu. Saya sempat ngajar. Nah itu ngajar nih di kelas 5 gitu ya. Ini anak-anak orang-orang yang punya nih di Jakarta lah sekolah mahal Jakarta. Jadi mereka menggambarkan tentang coba kamu membuat cerita tentang orang miskin. Ini pelajaran bahasa Indonesia. Itu yang digambarkan itu ya yang di benak mereka miskin itu ya ini yang paling bagus nih. Ini paling bagus. Saya punya supir itu miskin sekali. Di rumahnya, wah dia sebutin benda-benda yang ada di rumahnya. Rumahnya ukurannya sekian. Kemudian di rumahnya dia punya motor 2. Kemudian saya selidiki juga kata si anak itu ya.
ada beras gitu sekian liter gitu, ada beberapa tumpukan beras sekian liter. Itu kalau kita lihat kan belum miskin-miskin amat gitu. Cuman artinya adalah pemahaman dia ya miskin itu seperti itu. Nah berarti pemahaman tentang kemiskinan pun sangat tergantung cakrawala orang. Artinya sulit kita peduli tanpa kita adalah tahu persis faktanya, tanpa tahu persis kemudian juga kenyataannya. Nah, sehingga ini menjadi penting juga gitu ya. Nah jadi kemudian juga ada yang namanya moral identity. Nah, seberapa orang itu mempunyai identitas terhadap moral tertentu. Nah jadi tema-tema ini di dalam penelitian psikologi menjadi tren saat ini ya. Jadi bagaimana putusan moral itu menyebabkan seseorang mengambil pilihan gitu ya, mengambil pilihan untuk melakukan tindakan-tindakan prososial. Nah, sahabat-sahabat sekalian, sebagai orang yang pernah menjadi SD, saya ngelihat tantangannya prososial itu justru adalah di peneladanan. Jadi saya dulu ada sebuah buku yang ditulis ya oleh Romo Mangun Wijaya. Romo Mangun Wijaya ini adalah seorang budayawan dan dia juga seorang pastor. Bukunya itu adalah membangun religiusitas pada anak. Nah, jadi di situ menggambarkan bahwa kebanyakan dia sendiri melakukan kritik gitu ya terhadap orang-orang yang selama ini terlalu mengajarkan agama lebih sebagai konsep, lebih sebagai teori, tetapi bukan sebagai sebuah skema yang hidup. Maka di situ di dalam buku itu digambarkannya kalau kita ingin membuat anak kita peduli, jangan cuma mengatakan kamu harus peduli, tetapi kita menjadi teladan dari kepedulian itu, menjadi teladan dan kita adalah mengajak anak melakukan aksi kepedulian itu. Nah, ini menjadi penting saya rasa. Nah, jadi kalau misalnya saja orang tua itu ingin memberi, baiknya sebenarnya orang tua tuh ngajak anak, yuk kita mau nih. Kalau sekarang misalnya, yuk ayah nih mau berbagi nih, tetapi kita juga pengen berbagi juga. Yuk kita belajar berbagi. Nah, kamu nih pakai punya tabungan berapa, ingin berbagi berapa. Jadi perlu juga tuh mulai mengajak anak untuk seperti itu. Bahkan yang terbaik adalah mengajak anak ikut serta gitu pada waktu memberikannya. Jadi misalnya saja nih di dalam Ramadan ini kita ketemu nih kategori pakaian miskin kan sederhana ya. Zakat fitrah itu kan banyak orang yang mengatakan cukup aja zakat fitrah sekali, setahun sekali. Sementara orang itu mempunyai kebutuhannya setiap hari. Jadi kalau kita memberikan zakat fitrah itu sebenarnya kepada orang yang miskinnya terus menerus gitu ya, nggak cukup kalau ditunggu hanya setahun sekali. Dia membutuhkannya setiap hari. Nah, makanya penting adalah aksi-aksi kepedulian tertentu yang membuat ini menjadi lebih tersistematis sehingga orang-orang itu bisa naik dari situasi miskin menjadi minimal adalah sejahtera. Sejahtera itu dalam pengertian bahwa dia mempunyai penghasilan yang bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, otomatis kalau kita bisa berbagi seperti ini, kita adalah contoh dari orang yang sehat mental. Karena menurut WHO salah satu ciri dari kesehatan mental itu, ciri yang keempat adalah mampu memberikan kontribusi. Nah, kontribusi itu adalah berarti masuk itu ke dalam perilaku prososial behavior tadi. Nah, tadi kita misalnya ada helping, ya. Kemudian juga ada di situ cooperating, ada comforting, kemudian juga ada yang namanya sharing dan ada donating. Nah, dengan demikian, otomatis ketika kita melakukan kepedulian, ini adalah bagian juga dari membuat bumi ini adalah makin damai dan membuat kita sesama manusia pun juga adalah makin damai. Dan semoga saja puasa atau saum yang kita lakukan ini adalah melatih kita untuk menjadi terketuk kolbu kita bahwa ada orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan rizki yang datang kepada kita. Jadi di balik pengetahuan yang kita miliki, di balik
keterampilan yang kita miliki, di balik kompetensi yang kita miliki, di balik kemudian harta yang kita miliki juga, sebenarnya juga di situ ada buah pikiran, ada buah emosi, ada buah metode yang sebenarnya dibutuhkan oleh orang-orang sekitar kita. Nah, sehingga dengan demikian semoga saja saum selama Ramadan ini adalah membuat kita semakin peduli kepada orang-orang di sekitar kita. Kata orang Sunda mah, kepedulian itu dimulainya dari dalam dulu, kepada diri sendiri, awak sakujur, kemudian batur sa kasur, pasangan, kemudian batur sa dapur adalah orang-orang yang satu rumah dengan kita, bisa anak kita atau bisa juga orang-orang lain yang ikut satu rumah dengan kita. Berikutnya batur sa sumur, tetangga terdekat kita, depan, belakang, kanan, kiri dari rumah kita. Dan berikutnya adalah batur sa lembur, yaitu adalah masyarakat yang lebih luas. Demikian sahabat sekalian, pengantar untuk diskusi kita di tema kepedulian ini. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak Kang Dr. Randes Asep Khairul Ghani ya, Master Trainer dan Psikolog handal kita nih. Masya Allah, tabarakallah. Tadi kita udah ngaji Quran hadis psikologi ya, dan luar biasa banget tadi, bahkan ada banyak ayat yang dikutip, ada surat Al-Ma'un, Wal Asri, dan alhamdulillah nih Kang Asep ada pertanyaan dari salah satu ustadz kita juga, Ustadz Farid Wajiddin nih. Beliau juga coach hipnoterapi. Beliau sekarang sedang mendirikan pondok pesantren Munzirul Qaum di Jampang, Bogor. Pertanyaannya izin saya bacakan, Kang Asep. Ya, kalau dari surat Al-Asr, semua orang itu rugi kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, amal soleh itu lebih banyak dari amalan-amalan sunnah, baik itu ubudiyah maupun muamalah. Masalahnya, kebanyakan umat Islam memahami bahwa sunnah itu adalah dikerjakan dapat pahala, nggak dikerjakan nggak apa-apa. Akhirnya banyak yang tidak menjalankan sunnah karena alasannya nggak apa-apa, nggak dikerjakan juga. Akhirnya amal solehnya sedikit, yang penting sudah sholat dan cukup bangga dengan amal yang sedikit itu. Sedangkan muamalahnya jadi kurang, peduli sosialnya jadi kurang, dan nggak mau sedekah, nggak mau infak, apalagi wakaf. Ujung dari kata berlindung yang tadi, nggak dikerjakan nggak apa-apa, justru membuat sedikitnya amal soleh. Nah, gimana kalau definisinya kita ubah, sunnah itu dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan maka menjadi orang yang rugi sesuai surat Al-Asr yang tadi. Nah, itu minta tanggapannya Guru. Nah. Ya, baik ya. Jadi memang itu kan kaidah fikih ya. Saya rasa di dalam kaidah fikih itu sendiri pertanyaannya kan gini, itu kan kaidah fikih itu sendiri adalah kaidah yang dibuat oleh para ulama. Nah, jadi kalau kaidah para ulama, nah kalau dalam surat Al-Asr itu sendiri yang udah tegas aja dari Al-Quran, aja kita cuek gitu. Ya, jadi walaupun definisinya sunnah tadi kita ubah begitu pun, kalau orangnya emang udah kagak peduli, ya Al-Quran aja udah nggak digubris gitu kan. Al-Quran aja udah nggak digubris. Nah, jadi kita bisa lihat itu bagaimana yang namanya dari kisah tadi ya, bagaimana kisah Kiai Haji Ahmad Dahlan aja berkali-kali dan orang tetap nggak ngegubris gitu, ya, nggak ngegubris gitu. Dan di sisi lain juga makanya tantangan kita adalah terlepas apapun barangkali juga apa yang dilakukan upaya Belanda. Jadi Belanda itu dulu kan ikut-ikutan dalam tema-tema keagamaan pada waktu menjajah kita. Nah, salah satunya adalah memisahkan kegiatan keagamaan itu hanya kegiatan dengan sholat, zakat, nikah, cerai, talak, rujuk, waris. Nah, seakan-akan yang itu kemudian menjadi yang sekarang KUA itu. Jadi kalau kita lihat itu dulu kan ikut-ikutan tuh Belanda tuh. Nah, sehingga terlepas apapun masyarakat memandang bahwa berislam itu hanya di area-area itu. Dia lupa bahwa yang namanya totalitas kehidupan kita dari mulai bangun tidur sampai bangun tidur itu ibadah juga gitu. Nah, sehingga kita seakan-akan di umat memandang ibadah itu adalah menjadi sangat sempit. Berarti kalau misalnya seluruh kegiatan tadi dihitung itu ya dari jumlah jam,
Seakan-akan ibadah itu dari 24 jam itu adalah hanya sekitar 1 jam saja. Itulah yang dimaksud dengan ibadah, yang lainnya adalah bukan ibadah. Nah, jadi tantangan kita saya rasa bukan hanya definisi tadi ya. Jadi kalau sunnah itu kalau dikerjakan dapat pahala, kalau nggak dikerjakan katakanlah rugi gitu ya. Aduh, ayat Quran tuh udah jelas-jelas mengatakan gitu aja dicuekin sama kita gitu ya. Nah, itu jelas lah. Karena itu kenapa sampai yang namanya Kiai Haji Ahmad Dahlan yang tadinya adalah anggota Budi Utomo kemudian membuat yang namanya Muhammadiyah, Persyarikatan Muhammadiyah, karena ingin ngelihat bahwa perlu ada sebuah cara lain sehingga yang namanya muamalah itu adalah terlembagakan dan orang kemudian mau terlibat di dalam hal itu. Nah, jadi itu memang tantangan di mana-mana saya rasa, tantangan di mana-mana gitu ya. Apalagi juga ketika kemudian kita tuh saat ini aja coba di masyarakat Islam, kalau kita mengatakan syariah orang jadi sensitif gitu. Padahal setiap hari syariah dia nggak ada yang nggak ada syariahnya. Emang dia mau kalau belanja ditipu orang gitu kan nggak mau juga. Gitu ya. Belanja jelas harus ada katakanlah struknya, kan itu juga bagian dari syariah. Bahkan kalau kita lihat di dalam negara kita banyak kompilasi syariah itu sendiri. Nah, cuman kembali berarti tantangan kita juga berdakwah kepada masyarakat Islam sendiri. Nah, sehingga pemahaman tentang amal itu sendiri, amalan sholihan itu adalah pemahaman tentang muamalah itu menjadi sama dianggap penting ya seiring dengan tadi pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan kan cukup banyak juga ayat-ayat yang mengatakan gitu bahwa dosa kepada manusia nggak bisa diselesaikan sebelum dituntaskan kepada manusianya gitu ya. Nggak bisa dia istighfar kemudian tobat kepada Allah sementara kerusakan yang dia lakukan kepada manusia. Sebagai sebuah upaya menjelaskan tadi boleh-boleh saja misalnya ya. Bahwa kalau anda itu adalah tidak menjalankan katakan saja yang sunnah tadi gitu ya, maka sebenarnya Anda dipandang adalah sebagai tadi mergi ya gitu, kita menjelaskan sunnah seperti itu. Persoalannya barangkali mungkin begini, kekelemahan umat kita itu kalau yang saya cermati ya dari aspek psikologi sosial itu ada gini. Ada yang namanya di dalam psikologi sosial itu ada yang namanya sebuah efek kehadiran orang lain. Ya, ini banyak kasus. Ada orang ini dieksperimenkan nih. Ya, dieksperimenkan gitu ya. Eksperimen sosial. Ini ada sejumlah anak dibekali uang. Yang salah satu instruksinya adalah pokoknya kalau kalian menemukan orang yang menurut kalian masuk kategori ini, kalian boleh memberikan uang ini. Ada sejumlah orang-orang yang memang adalah yang di area yang dilewati oleh anak-anak ini pastinya udah termasuk kategori itu. Nah, anak-anak ini berjalan berbarengan dan mereka memikir, kayaknya ngapain gue yang ngasih, ntar juga si itu yang ngasih. Nah, jadi di kita tuh ada yang begitu. Jadi ada aspek psikologis bahwa saya menunggu karena orang lain juga ada. Makanya banyak orang-orang yang tidak tertolong gara-gara ini. Nanti juga ada yang nolong, nanti juga ada yang nolong, nanti juga ada yang nolong. Nah, ini juga aspek psikologi sosial tuh. Nah, jadi banyak tema-tema aspek psikologi sosial seperti itu juga yang kita seakan-akan terkena jebakan Batman. Di dalam bahasa kita sama dengan ada yang namanya ada kewajiban itu yang berlaku untuk setiap individu, ada yang kewajiban itu tertutupi kalau udah ada yang melakukannya. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Nah, kadangkala mohon maaf di dalam tema-tema ini nih, di dalam tema kepedulian ini, seringkali kita larikannya ke fardu kifayah tuh banyak orang tuh. Loh, kan dekat tetangganya ada yang kaya, Kang Asep ngapain saya harus bantu? Nah, argumen-argumennya jadi begitu gitu. Jadi artinya dia tidak ngerasa tergerak karena seakan-akan sudah tercukupi gitu ya. Dia tidak perlu bergerak karena pasti sudah ada orang yang bergerak. Nah, silakannya setelah kita selidiki nggak ada satupun orang yang bergerak karena semua orang berpikir seperti itu. Nah, ini adalah menjadi kalau dari kajian psikologi sosial menjadi menarik gitu bagaimana kita keluar dari efek kehadiran orang lain itu. Nah,
Nah, jadi banyak orang-orang yang tidak tertolong, padahal di situ peluangnya banyak juga orang yang bisa menolong, karena di dalam benak orang yang menolong ada cara berpikir fardu kifayah lah kalau di dalam bahasa di rosa Islamiyahnya begitu. Mereka memandang bahwa udah ada orang yang lebih wajib daripada gua, ngapain gua terlibat, ngapain gua terlibat. Misalnya nih, laju peduli ini di daerah mana, Kang? Di Bintaro sektor 7. Misalnya di Bintaro sektor 7, gitu ya kan? Saya mampir ke situ. Kayaknya ini orang-orang sekaya si Bintaro juga udah, ngapain gua masukin uang gua ke situ. Nah, banyak orang yang begitu. Iya. Padahal bisa jadi mungkin betul gitu orang-orang kaya banyak terlibat di situ, tetapi juga kebermanfaatan yang dilakukan juga barangkali program kebermanfaatan yang disiapkan juga sebenarnya juga belum memadai gitu dana-dana yang ada. Nah, jadi ini saya rasa kepada sahabat yang bertanya, saya sepakat dengan Anda, ini ada tantangan besar kita. Nah, karena itu sama seperti kita berterima kasih itu ya, ada lembaga-lembaga seperti ini, ada komunitas-komunitas yang mencoba membangunkan orang untuk peduli terhadap amalan solihan itu bukan sunat sebenarnya ya, sebenarnya adalah wajib pribadi. Nah, cuman kembali kadang-kadang di dalam tema-tema muamalah ini tidak ada barangkali ya, kita tidak seketat gitu ya, mewajibkannya itu adalah di dalam tema-tema yang ada kaitannya dengan perilaku dia seperti sholat, zakat, puasa gitu. Artinya kalau kita lihat, coba deh kita baca hukum-hukum fikih kita. Kapan kita misalnya dinyatakan wajib gitu untuk kita dianggap melakukan pelanggaran nggak nolong tetangga kita. Nah, itu kan tidak ada kalau kita lihat. Tetapi kalau kita misalnya saja mau berkaca kepada apa yang dilakukan pada waktu misalnya waktu Umar, Utsman, itu kan jelas tegas betul gitu. Ya, jadi hukum negara pada waktu itu bahkan bisa memaksa seseorang, bahkan bisa mengambil paksa harta seseorang kalau misalnya tetangganya itu sendiri leleran sementara dia menjadi kaya raya dan penuh keberlimpahan. Jadi artinya di kita saya rasa fatwa-fatwa dari para ulama belum menyentuh sampai ke tema-tema seperti itu. Karena di situ adalah diperlukan kekuatan negara gitu untuk menjadi sebuah hukum. Kira-kira demikian, Kang. Ya, Masya Allah, tabarakallah ya Kang Asep Rulgani ya. Luar biasa, semoga Coach Farid tadi terjawab pertanyaannya ya. Tadi gagasnya bagus sekali dan itu PR kita bersama. Bagaimana menyadarkan umat masyarakat untuk lepas dari tadi ketergantungan atas kehadiran orang lain. Wah, ngapain saya, kan orang lain juga mungkin udah bantu kan gitu ya. Nah, itu penting sekali ya, jadi catatan buat kita semua. Nah, Kang Asep, insya Allah apakah masih bisa untuk bertanya Kang Asep? Silakan sampai jam 7 bolehlah silakan. Oh, siap. Masya Allah, masih panjang nih ya. Jadi sahabat Laju Peduli, silakan nantinya kalau ada yang mau bertanya lagi, kalau mau open mic bisa raise hand atau bisa diketik gitu ya. Nanti juga boleh bertanya. Nah, Kang, saya penasaran terkait tentang zakat. Kan zakat kalau di ayatnya itu ya, di At-Taubah ayat 103, mensucikan harta dan menenangkan jiwa. Nah, kalau dari sisi psikologinya, Kang, bagaimana hal itu bisa terjadi gitu, Kang? Ketika kita berbagi, yang mana mindset orang-orang biasanya kalau kita ngeluarin itu berkurang, Kang. Tapi kok ini malah menjadi menenangkan. Bukannya kalau kita punya tabungan malah menenangkan, kan gitu. Kalau secara logikanya gitu ya, Kang ya. Itu gimana Kang kalau psikologi? Baik, jadi memang kan ini juga banyak pandangan ya. Jadi apa logikanya sih zakat kita itu diberikan kepada orang ya, dan kemudian kita tenang. Nah, tentunya saja sulit bagi orang kalau kita melihat ketenangan itu hanya dari kepemilikan. Jadi ketenangan itu kan berarti kalau tadi kan logikanya semakin kita banyak nyimpen, semakin kita tenang kan gitu ya. Nah, cilakanya survei-survei penelitian-penelitian psikologi nunjukin tuh kepada orang yang nyimpen dan nggak mau memberi, nggak ada kaitannya dengan ketenangan tuh cilakanya. Waduh, ngeri ya, jadi artinya mereka justru semakin banyak nyimpen, semakin banyak was-was gitu. Semakin banyak nyimpen, semakin banyak was-was, semakin juga kemudian mereka juga menjadi makhluk yang nggak kelar-kelar itu, ngejar-ngejar harta itu. Nah, jadi itu ada penelitian-penelitian yang cukup panjang lah, longitudinal juga di dalam tema itu. Nah, ini ada penelitian yang nggak ada kaitannya dengan ajaran agama ya, cuman dilihat dari kesehatan, seberapa orang itu merasakan
well-being, kesejahteraan psikologis bagi orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan prososial. Jadi itu dan penelitian itu menunjukkan mereka lebih tenang, mereka lebih damai. Karena ketenangan dan kedamaian itu ada dalam hal gini misalnya. Ketika saya memberi sesuatu. Ini ada seorang yang konglomerat lah di DKI Jakarta. Si konglomerat DKI Jakarta ini peristiwanya udah hampir 20 tahun yang lalu ya. Nah, jadi ada orang ini dikirim dari sebuah rumah sakit. Direktur rumah sakit bilang, Kang Asep bisa bantu orang ini enggak? Orang ini kayaknya kalau saya lihat adalah sakitnya itu udah sakit yang sifatnya eksistensial. Nah, jadi dia udah hidupnya itu ngerasa apapun udah ada, tapi hidup saya kok nggak nyaman-nyaman aja gitu ya. Harta banyak gitu, anak pada sukses gitu ya. Tapi kok hidup saya nggak nyaman-nyaman amat. Dan orang ini sering memberi gitu. Sering memberi, cuman ya memberi itu ya lewat-lewat aja gitu tanpa makna. Nah, suatu kali saya bilang, selama ini Anda pernah memberi uang kepada lembaga berapa perak gitu. Dia menyebutin angka sampai miliaran pada waktu itu. Ya. Tetapi itu tidak memberikan impact apapun kepada jiwa dia, tetap aja rasa gelisah. Nah, saya bilang, waduh, luar biasa. Sekarang apakah Anda hari ini punya uang 100.000? Wah, orang kaya ya ditanya 100.000. Ya, kan, Kang Asep jangan ledek saya. 100.000 itu uang kecil kan? Oh enggak. 100.000 itu uang cukup besar, saya bilang. Nah, jadi 100.000 cukup besar. Mari kita lihat bagaimana efek 100.000 ini kepada orang. Dan Anda bisa melihatnya. Nah, lalu itu diskusi itu adalah jam 10 malam. Kita tunggu, saya bilang sampai jam 12 malam. Ngapain? Enggak, sampai jam 12 malam aja. Nah, bagi teman-teman yang ada rumahnya di daerah sekitar Ciputat dan Lebak Bulus, pasti pernah lewat tuh yang namanya perempatan Sepolwan ya, ke sebelah sananya Lebak Bulus, kan, ke sebelah sininya Pondok Pinang gitu kan. Nah, di daerah Sepolwan itu malam hari pada waktu itu banyak tuh orang-orang yang tidur di situ. Ya, nggak tahu orang itu dari mana. Wah, pakaiannya juga nggak jelas. Cuman mereka tuh ada pengki di situ yang dari bambu dan ada pacul-pacul kecil. Ya, jadi mereka tertidur di situ. Nah, kata si orang kaya tadi, ini 100.000 buat apaan, Kang Asep? Ya, kita lihat aja nanti. Saya hitung di situ ada 20 orang dan kemudian kita cari warteg nggak begitu jauh dari situ, dari perempatan situ. Kemudian kita bilang, tolong bungkusin nih 100.000 buat 20 bungkus. Kang wartegnya semangat gitu kan. Ya. Kemudian orang-orang itu kita bangunin tuh satu persatu. Nah, kita lihat bangunin, terus kita bilang sama mereka, Pak, ini ada makanan, yuk kita makan. Waduh, si orang ini terus baru kali dia ngelihat betapa yang namanya 5.000 perak dalam bentuk makanan. Dan orang itu ngelihat makanan itu, waduh, dengan kesyukuran yang luar biasa. Nah, di situ dia ngelihat, ya Allah. Jadi dia ngelihat bahwa memberi itu pun juga ada seninya juga. Jadi nah, dia selama ini, saya bilang, saya selama ini memberikan uang kepada anak saya 500 miliar, kayaknya nggak pernah ngelihat gitu ekspresi berterima kasihnya seperti orang-orang ini. Ya, nah, jadi dalam tema itu berarti dia menyadari gitu ya bahwa oh ternyata memberi pun perlu kepada orang yang paling tepat gitu ya. Kepada orang yang bisa mendapatkan kebermanfaatan. Nah, dari situ orang ini kemudian tergerak itu ya untuk melakukan tindakan-tindakan prososial yang lebih terukur, yang kemudian juga lebih tertata dan yang kemudian juga adalah lebih memberikan impact jangka panjang gitu kepada orang-orang itu. Nah, jadi ada tuh orang kayak gitu. Nah, dengan cara seperti itu dia nyadar tuh bahwa ternyata dengan memberikan yang tepat seperti itu ya, itu kan bukan hanya zakat, ujung-ujungnya dia lebih dari sekedar ketentuan zakat yang dia beri. Ya. Dia menafkahkan hartanya pun melampaui dari ukuran zakat kan adalah sisanya dari setelah itu berapa yang perlu dizakatkan, kan simpel aja gitu. Kalau dia kan lebih dari
dari sisanya itu pun lebih. Iya. Nah, ternyata di situ baru dia tahu gitu ya bahwa ketika seperti itu maka juga jiwanya juga menjadi lebih tentram, jiwanya lebih damai karena dia ngelihat bahwa kebermanfaatan dalam hartanya itu dirasakan oleh orang banyak. Nah, ketika seseorang ini adalah berada di level seperti ini, maka dia tidak lagi di level orang yang hanya untuk saya, hanya untuk diri saya, tetapi adalah saya ini ada bersama manusia lain. Nah, jadi ada dalam pengertian bahwa membersihkan harta itu, ya zakat itu adalah membersihkan harta kita. Nah, harta kita itu kenapa dinyatakan tidak bersih? Bisa jadi karena tadi ada yang bukan hak kita. Di balik harta-harta yang kita miliki itu sendiri kan ada banyak orang yang turut serta di dalam harta kita. Nah, sehingga upaya membersihkannya juga adalah kembali lagi kepada orang-orang yang ikut serta kepada diri kita. Demikian, Kang. Ya, Masya Allah, tabarakallah ya Kang Asep tadi udah cukup jelas tuh terkait zakat hubungannya dengan menenangkan jiwa atau tadi kedamaian tadi ya. Bahkan orang yang memberi banyak ketika dia nggak tahu bahwa manfaat dari harta itu berdampaknya seperti apa, dia masih belum tenang. Tapi ketika tahu dari 5.000 aja ternyata sangat berdampak sekali, sangat membantu sekali, disitulah dia baru muncul rasa-rasa tadi ya, ketenangan dan sebagainya. Ini luar biasa sekali ya, ilmu dari Kang Asep, Masya Allah, tabarakallah. Nah ini ada yang satu lagi sepertinya Kang Asep jadi pertanyaan pamungkas, ada yang mengangkat tangan, yaitu Abah Lilik. Silakan Abah Lilik, boleh open mic-nya untuk bertanya langsung ke Kang Asep. Assalamualaikum. Abah Lilik itu ketimbang pegel tangan barusan coba dipijit dulu supaya tidak salaman. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya rutin nih ikut nih acara ini Kang Asep. Peduli sosial begini, ada orang-orang yang melihat ya ada kotak-kotak sumbangan yang entah dipertanggungjawabkan atau tidak. Kemudian ada orang yang minta-minta di jalan, ternyata ada yang direkayasanya gitu ya. Yang akhirnya membuat orang tuh jadi mau peduli itu seperti kayak enggan gitu loh dengan hal-hal itu gitu kan. Jadi semacam kayak ngapain sedekah juga nggak jelas seperti ini dan sebagainya. Sementara di sisi lain akhirnya orang memilih yang amalnya jelas aja lah, amal jariahnya jelas, bangun masjid aja gitu. Sehingga akhirnya menurut banyak masjid juga yang akhirnya kosong juga kan begitu. Nah sekarang di Jawa ini ada fenomena baru lagi nih. Orang membangun masjid, dia nggak mau ikut yayasan manapun dan sebagainya, dia bangun masjid secara pribadi gitu. Ada kafenya, ada pom bensinnya, ada sekolahnya sendiri yang nanti sekolah di situ ada TK-nya, SD dan sebagainya. Nggak mengapa sih, cuman akhirnya orang orientasinya membangun masjid dengan arsitektur yang indah biar diziarahi dan segala macamnya gitu loh kan. Sementara kami yang berada di pelosok yang buat sekolah karakter gitu ya, mengandalkan PKBM setempat dan sebagainya. Jadi apa nggak ada amal jariah di sekolah-sekolah seperti ini yang berada di desa-desa yang bangun kelas parenting gratis, membangun sekolah-sekolah yang membangun karakter dan sebagainya. Sehingga banyak teman-teman katakan udahlah ya kita bangun yang jelas aja, amal jariahnya bangun masjid gitu kan, banyak orang yang sholat di situ gitu kan. Gimana kalau dari fenomena seperti ini? Ya kembali ya, artinya juga kan apa yang dilakukan oleh orang tentunya sebatas pemahaman orang kan ada tendensi juga misalnya gini, membangun masjid mungkin jauh relatif lebih mudah dibandingkan membangun kemakmuran masjidnya. Tantangan di kita itu kan masjid banyak, tapi berapa masjid yang makmur gitu ya. Tuh kalau ditanya kayak gitu sedikit tuh masjid yang makmur itu sedikit banget lah. Jadi kan lucu juga nih ini di Jakarta aja kita pernah menyumbang masjid itu gede, tapi kita sendiri nggak bisa sekedar berleha-leha karena masjidnya keburu dikunci gitu ya. Karena mohon maaf nih, kalau kita ngamatin kan cukup banyak tuh orang-orang yang miskin, ya orang-orang fakir, orang-orang miskin yang mengadu nasib di Jakarta dan mereka nggak punya rumah. Tetapi berapa banyak masjid di kita yang kepikiran untuk menggunakan masjid aja untuk tidur mereka, gitu ya? Kan nggak ada itu. Bahkan mereka itu diusir gitu kan. Jadi menarik gitu. Jadi artinya memang kembali kalau kaitannya dengan tema tadi, saya pikir
Tantangan di kita itu adalah memang berdakwah kepada umat Islam sendiri, Abah Lili ya. Berdakwahnya kepada orang dalam gitu, bahwa ya jadi artinya adalah bagaimana masjid yang ada menjadi lebih makmur, bagaimana kegiatan-kegiatannya lebih bermanfaat, itu tantangan itu. Tantangan kalau saya bicara dengan teman-teman di Dewan Masjid itu adalah justru menghidupkan masjid. Sehingga masjid ini adalah menjadi bagian dari solusi ya terhadap tema-tema umat. Nah, bahwa ada orang-orang tertentu yang tadi berpikir seperti Bah Haji Lili tadi ya orang itu kan berpikirnya mungkin dia lebih baik sendirian aja. Jadi beramal sendiri ya nggak masalah juga sih gitu ya. Tetapi kan Islam itu mengharapkan adalah amal yang sifatnya berjamaah. Ya kan, jadi kalau misalnya masjidnya pun bukan masjid sendiri, yayasannya pun yayasan bukan tanpa sendiri, tapi juga melibatkan badan wakaf gitu. Nah, tema-tema ini sama aja nih, misalnya Pak Lili bikin sekolah jiwa gitu ya. Kemudian tadi ngeluh itu, keluhan kalau saya dengar gitu. Ini nggak ada orang yang mau berbagi, salah Kang Lili sendiri gitu. Kalau misalnya salah Kang Lili itu, yang kayak gitu sama Kang Lili, aduh, mohon maaf nih kalau saya ingin mengatakan ya. Itu udah dipandang oleh masyarakat kita tuh mewah itu kalau kita bisa bikin sekolah kayak gitu. Mewah bagi mereka gitu ya. Karena idenya tuh ide mewah. Mereka mah kagak kepikiran untuk tema-tema kayak gitu. Nah, jadi untuk tema-tema yang mewah, mau tidak mau Abah Lili berarti mempunyai cara penggalangan dana tersendiri. Harus begitu. Berarti punten-punten. Jadi dari sekolah jiwa yang ada di Wonosobo ini perlu ada sebuah kegiatan-kegiatan tertentu. Kegiatan tertentu yang sifatnya ya dalam bahasa agamanya taklim gitu ya. Tetapi dalam bahasa kitanya malah perlu mengadakan kegiatan workshop atau apapun. Dan dari uang-uang workshop itu kayaknya bisa membiayai kegiatan sekolah jiwa. Mau tidak mau begitu Kang Lili. Tapi kalau mereka berharap ngasih, ogah itu. Ini sekolah keren kayak gini, ngapain gue bantu katanya. Kan kira-kira begitu. Sekolah rakyat ini Kang. Iya, padahal mereka nggak tahu ini sekolahnya juga di lemur, di sisi gunung, di lemur gitu. Nah jadi memang menarik kalau kita lihat dari perilaku sosial ya, dari sudut psikologi sosial. Jadi orang-orang itu seringkali punten-punten perilaku memberi di kita itu juga perilaku memberi yang kadangkala juga ya tadi aspek-aspek emosi lebih jalan gitu ketimbang aspek-aspek kognisi gitu. Benar-benar dengan pemikiran ini sekolah wajib kita bantu nih gitu ya. Abah Lili syukur-syukur kalau sekolahnya nggak digusur atau Abah Lilinya nggak diusir ya, syukur itu kalau masih kayak gitu. Dia ada di suatu tempat dicurigai gitu. Dicurigai, diusir, dipersekusi bahkan gitu oleh masyarakat setempat. Nah, belum lagi juga Pemda, mohon maaf. Di Pemda itu Abah Lili ya, ini ya karena saya sering kali ketemu dengan orang-orang Pemda. Cukup banyak sebenarnya yayasan-yayasan bodong yang justru dapat bantuan. Dan nggak jelas uangnya kemana. Ya. Dan ternyata ya usut punya usut, yayasan-yayasan bodong itu yang nggak jelas yayasan alamatnya di mana itu ya dari orang-orang DPRD juga gitu. Nah kalau udah kayak gitu, nah iya, nah mau tidak mau berarti berangkat dari psikologi sosialnya yang begitu, mau tidak mau kita dalam kasus sekolah-sekolah mandiri dengan PKBM mandiri, ya sama aja nih saya juga nih. Padahal kita membantu pemerintah, ya pemerintah nggak berdaya dengan sekolah dasar yang tidak mampu menyediakan jumlah jam yang cukup banyak karena berdasarkan ketentuan ya, maka mereka adalah mengharapkan masyarakat untuk membangun sekolah-sekolah seperti Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah. Tapi kan kembali gitu, bantuan dari pemerintah juga nyaris ya walaupun ada, waduh sangat kecil, boro-boro bisa melakukan kegiatan operasional atau bayar guru dengan gaji yang layak. Gitu. Nah, jadi mau tidak mau ya perlu ada sebuah cara-cara atau cara-cara yang kreatif gitu untuk melakukan tindakan-tindakan penggalangan dana, penggalangan kepedulian dari umat. Demikian Abah Lili. Jadi itu adalah kayaknya masalah kita bersama itu Abah Lili. Jadi mengedukasi orang untuk memberi itu jauh lebih penting ya sekarang nih ya. Wah, mengedukasi orang untuk jadi gini kira-kira memberi pun sekarang itu harus dapat bonus gitu kira-kira begitu.
Nah, coba deh kita lihat semua pemberian itu harus ada bonusnya. Bukan misalnya gini nih, saya ini kan gini, saya kan sering kali bikin workshop Kang Didi. Saya sering kali nih bagi teman workshop ini nilai dari sekian workshop ini sekian persennya itu adalah untuk amal sebagai ini. Pada mau tuh mereka. Mau gitu. Jadi clear gitu dan perlu juga diiming-imingi. Setelah itu ada ucapan terima kasih, ada meme yang kita buat, kemudian juga ada sebuah laporan yang perlu kita buat sehingga orang itu ngerasa bahwa pemberiannya itu adalah memberi kebermanfaatan. Nah, jadi perlu ada bonusnya gitu. Jadi perlu ada bentuk syukur yang kita lakukan kepada orang-orang yang memberi gitu, Kang. Nah, harus ada pelatihannya nih. Iya. Nah, ini nih Mas Muhammad Hamzah ini dari Laju Peduli udah melakukan itu kayaknya nih. Wah, boleh belajar nih Mas Muhammad. Boleh. Karena kekinian beda ya dengan dulu ya. Nggak bisa, Abah Lilik nggak bisa. Pakai zaman dulu lagi. Gitu. Bisa, udah nggak berlaku itu. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Sama-sama. Jadi ini saya ingin menjawab juga nih Kang Farid ini ya. Orangnya udah ada nih, udah nongol ya. Jadi saya setuju aja nih. Mindsetnya banyak yang berpikir kalau menolong orang lain itu karena orang lain susah dan perlu dibantu. Seharusnya menolong orang lain itu karena memang kebutuhan kita, karena konsepnya in asantum li anfusikum. Aduh, boro-boro sampai yang ke level itu mah level yang udah sangat tinggi gitu ya, sampai ke situ mah. Jadi Anda jangankan mengharuskan yang tidak harus, yang harus aja udah berat bagi banyak orang. Nah, jadi kalau bagi saya sih Kang, ya dari segi psikologi pendidikan ya kembalilah perlu melakukan pembiasaan kepada orang sejak kanak-kanak. Gak usah jauh-jauh dari misalnya kalau kita punya anak kita punya mainan, mau nggak dia berbagi? Mau nggak dia ngerasa nyaman ketika dia berbagi mainannya? Mau nggak kita mengajarkan bahwa kamu bisa berbagi, bisa mengajak kamu bermain? Nah, dari tema-tema itu aja dulu deh. Jadi kalau kita mau ngedidik orang tuh, nah sampai anak kita tuh terbiasa senang dengan melakukan memberi. Jadi dari mulai mainannya aja. Jadi jangan dulu misalnya berbagi uang jajan, jangan. Mainan aja lah kalau di anak-anak kecil itu kan dia punya mainan. Kamu nih di antara mainan yang kamu udah mainkan mana yang udah bosan? Oh itu. Coba ajak dong tetangga kamu dong sini. Biar mainin mainan yang udah bosan itu. Nah, di situ dia ngeliat tuh. Dia ternyata mainan yang bagi dia udah nggak bermanfaat itu dimainkan oleh orang lain dan ada kesukaan di situ. Nah nanti dari situ biasanya anak-anak tuh walaupun anak kecil biasa kan pamer lah ya. Tapi nggak apa-apa gitu dalam rangka ngedidik tadi. Senang berbagi, senang bekerja sama, senang bermitra dengan orang. Nah, sehingga yang namanya menolong orang lain karena memang kebutuhan kita itu adalah datangnya belakangan, Kang. Itu adalah makom udah tinggi itu kalau di dalam tasawuf tuh udah bisa sampai ke situ itu. Lawang makom sekarang mah dipaksa aja kita mengelak gitu ya kan. Berikutnya dari Bu Wartini nih, Pak Asep izin bertanya, cara bantu yang tepat seperti apa untuk bantu saudara yang maunya dikasih materi. Tapi kalau dibantu untuk dicarikan kerjaan kurang tergerak, alasannya kurang cocok. Ya artinya juga ya bantulah dalam tema-tema yang seperti ini ya yang diwajibkan oleh agama adalah ya berarti dia jangan hanya membantu materi, berarti juga perlu membantu bagaimana membantu mengubah cara berpikirnya. Nah, berarti perlu ada cara-cara lain. Jadi ibu udah membantu secara materi, tetapi juga karena problemnya di orang ini adalah bukan di materi, problemnya adalah di pola pikir, berarti penting ibu menggunakan pola pikir atau meminta bantuan orang lain supaya bisa dialog dengan keluarga ibu ini, sehingga pola pikirnya terjadi perubahan. Berikutnya dari Yuliani Nur Sakina. Oke, izin live duluan. Baik, terima kasih. Kemudian ada, saya rasa itu saja nih. Ya. Jadi, betul? Ya. Ya, Kang Asep, luar biasa ya, lagi seru-serunya, tapi lagi-lagi tadi ya Kang Asep menyanggupinya, dan kita juga sampai jam 7 insya Allah biar bisa melanjutkan aktivitas yang lain.
Insya Allah nanti saking menariknya mungkin bisa kita agendakan lagi pertemuan-pertemuan berikutnya, entah itu lewat online ataupun offline gitu ya. Insya Allah kita bisa sinergi bareng-bareng, entah itu bersama Kang Asep dan juga tadi ada Abah Lilik dari Sekolah Jiwa, ada Coach Farid juga dari Pesantren Munzirul Qaum, Masya Allah ya. Semoga banyak energi kebaikan, sinergi kebaikan yang bisa kita lakukan. Mungkin sebelum kita tutup dengan doa bersama, kita lakukan foto bareng dulu kali ya, buat kenang-kenangan nih. Boleh open videonya semua, nanti akan difoto dari tim kita, di screenshot layarnya gitu ya. Insya Allah akan kita posting di story Instagram kita @lajupeduli_official ya. Dan rekamannya nanti akan tayang di YouTube Laju Peduli Official. Silahkan di subscribe ya dari sekarang. Insya Allah akan tayang live delay mungkin setelah kajian ini atau sore nanti. Oke, silakan open videonya buat Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Insya Allah ternyata cantik-cantik, ganteng-ganteng kan ya. Tadi ditutup aja videonya nih ya. Saya akan tunggu dulu nih ya. Ya, silahkan yang mungkin dekat bisa buka videonya, memungkinkan silahkan buka videonya biar di fotonya bagus gitu ya. Di sini masih ada banyak yang belum buka nih ya. Ada Kak Triani, Kak Mot, Kak Musli, Bang Ridwansyah ya, Mas Tika, ada Wartini, ada Bu Emi, ada Pak Rizky, ada Bu Hesti, ada Bu Widya, ada Kak Hena, Kak Ida, Kak Ibah, Pak Pustadarwi, Kak Hironisha, Kak Irma, Kak Khotimamun, Naimah, ada Mien Rohaini gitu ya. Ada juga yang lainnya sampai 2 slide nih, ada Kak Aya, ada Kaltim, ada Kaltim ya. Namanya belum, ada Herna, ada Malahayati, ada Kak Anggita, ada Evana, ada Fitriansyah, Hidayah, ada Kak Neneng. Masya Allah masih sempat bertahan ya dari habis subuh, luar biasa sekali. Oke, baik kita mulai fotonya ya, gaya bebas dulu ya. Ya, oke, saya hitung 1, 2, 3. Oke, sebentar sekali lagi. Ya, sabar. Oke. Nah, ini baru pada komposisi dulu nih, ya. Boleh dong gayanya gini ya, L. Ini tuh L insya Allah artinya laju peduli ya, bukan The Jackmania. Ini kan banyak orang Sunda ya. Takutnya Saka Sugan teh The Jack lain. Ini insya Allah L-nya laju peduli ya, insya Allah. 1, 2, 3. Oke. Oke, Masya Allah, tabarakallah ya, luar biasa sekali. Saya nggak nyangka ini subuh-subuh gini dan sudah masuk hari libur padahal ya, tapi tetap ramai Zoom kita, Masya Allah, tabarakallah. Mungkin Kang Asep agar lebih berkahnya pertemuan kita pada pagi hari ini di bulan suci Ramadan, boleh dari Kang Asep kita tutup dengan doa dari Kang Asep. Semoga tambah berkah dan kita bisa meraih kemenangan dan kedamaian di hari raya Idul Fitri tahun ini. Baik, sahabat-sahabat sekalian, mari kita awali dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallah. Terima kasih banyak pada Dr. Andes Asep Khairul Ghani selaku buku materi kita pada kesempatan pagi hari ini, dan juga para jamaah semua, sahabat hebat Laju Peduli. Tadi ada Abah Lilik, ada Ustadz Farid, ada Kak Wartini yang pertanyaannya mungkin belum sempat terbaca. Mohon maaf, insya Allah akan dibahas di kesempatan lainnya ya Kak Wartini ya. Dan juga para jamaah lainnya karena waktu sudah habis. Insya Allah kita akan kembali lagi di kajian-kajian seru lainnya setelah Lebaran. Maka dari itu saya Muhammad Hamzah mewakili Laju Peduli memohon maaf sebesar-besarnya atas kekurangan-kekurangan yang ada, dan mohon maaf lahir batin. Taqabbalu minna wa minkum. Insya Allah kita bertemu lagi setelah Hari Raya Idul Fitri gitu ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. لاجب دلي على كيس الطحين، لهم منا كل الشكر والعرفان وجزاهم الله كل خير. شكرا لاجب دلي على كيس الطحين.
نشكر لاجو بدلي على كيس الطحين وبارك الله فيكم. نشكر لاجو بدلي على ربطة الخبز. بشكر لاجو بدلي على ربطة الخبز وبارك الله فيكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita setelah melaksanakan buka suka-suka bersama Laju Peduli dengan juga Motoranyu, yang mana di sini bersama adik-adik dari yatim piatu Panti Asuhan Al Falah. Tepatnya itu ada di daerah Serua di Ciputat. Yang masya Allah hari ini benar-benar membahagiakan karena kebahagiaan itu bukan hanya milik kita tapi juga milik semua orang. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saban waktu bangkit jiwaku, kau suluh hatiku dengan sinar kudus kasihmu. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Rahmat melimpah, damainya ku rasakan. Ramadan bulan Al-Quran